Semakin bertambah umur, aku mulai sadar kalau rasa takut itu ternyata tidak selalu buruk. Dulu aku pikir takut kepada Tuhan berarti hidup harus penuh cemas, penuh rasa bersalah, atau selalu merasa diawasi. Tapi semakin dipahami, ternyata bukan begitu. Takut yang benar justru membuat hati lebih hidup, bukan membuat kita sesak, tapi membuat kita lebih hati-hati saat melangkah. Kadang aku membayangkan rasa takut kepada Tuhan itu seperti rem dalam kendaraan, bukan untuk menghentikan perjalanan, tapi supaya kita tidak kehilangan arah. Karena kalau manusia hidup tanpa rasa takut sedikit pun, mungkin kita jadi mudah melakukan apa saja sesuka hati. Dan seringkali yang menghancurkan hidup bukan kesalahan besar yang langsung terlihat, tapi keputusan-keputusan kecil yang dianggap sepele lalu diulang terus-menerus. Menurutku, takut kepada Tuhan bukan soal gemetar setiap waktu, bukan juga soal merasa diri sendiri paling berdosa sampai kehilangan harapan. Justru rasa takut yang sehat itu melahirkan kesadaran. Kita jadi berpikir dua kali sebelum menyakiti orang lain. Jadi, menahan diri saat emosi memuncak. Jadi malu untuk membuat curang meski tidak ada yang melihat. Ada kalimat yang terus tinggal di pikiranku. Takut kepada Tuhan bukan tentang takut dihukum, tapi tentang tidak tega mengecewakan. Dan kalimat itu pelan-pelan mengubah cara pandangku. Karena ketika seseorang benar-benar mencintai sesuatu, dia akan takut merusaknya. Sama seperti seorang anak yang sayang kepada orang tuanya akan takut membuat mereka sedih. Bukan karena ancaman, tapi karena ada rasa hormat dan cinta di dalamnya. Seringkali juga muncul pertanyaan dalam hati, bagaimana membedakan takut yang sehat dan takut yang melemahkan? Menurutku jawabannya terlihat dari dampaknya terhadap hidup kita. Kalau rasa takut membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin sadar diri, dan semakin berhati-hati dalam bersikap, berarti itu rasa takut yang sehat. Tapi kalau rasa takut justru membuat kita putus asa, merasa tidak layak, lalu menjauh dari Tuhan, mungkin itu bukan lagi kesadaran, melainkan kecemasan yang berlebihan. Takut yang sehat tidak membuat manusia lumpuh, ia justru membuat manusia tetap terjaga. Karena orang yang punya rasa takut kepada Tuhan biasanya akan tetap berusaha berbuat baik meski tidak dipuji siapa-siapa. Dia sadar bahwa tidak semua hal harus dilihat manusia untuk memiliki nilai, dan hal-hal yang tetap berarti meski hanya Tuhan yang tahu. Aku pernah berpikir, kenapa ada orang yang tetap memilih jujur meski rugi? Kenapa ada yang tetap menjaga sikap walau tidak ada yang mengawasi? Jawabannya mungkin karena mereka punya rasa takut yang benar. Bukan takut kepada manusia, tapi takut kehilangan nilai dirinya di hadapan Tuhan. Dan semakin dipikirkan, rasa takut seperti ini sebenarnya bukan kelemahan. Justru disitulah keberanian lahir. Karena butuh hati yang kuat untuk tetap memilih benar saat salah terasa lebih mudah. Butuh kesadaran besar untuk menahan diri ketika ada kesempatan berbuat buruk tanpa diketahui siapapun. Rasa takut kepada Tuhan seharusnya membuat kita lebih sadar, bukan lebih hancur. Membuat kita lebih tulus, bukan lebih pura-pura baik. Saat rasa itu hidup, kita jadi tahu bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Setiap ucapan meninggalkan bekas, dan setiap niat memiliki arah. Kadang manusia terlalu fokus menjaga penilaian orang lain, sampai lupa menjaga hati saat sendirian. Padahal banyak keputusan terbesar justru lahir dari momen-momen sepi yang tidak dilihat siapapun. Dan disitulah rasa takut kepada Tuhan bekerja paling nyata.
Ia menjadi pengingat halus ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, dan tidak ada penilaian manusia. Menurutku, rasa takut kepada Tuhan adalah bentuk cinta yang sudah dewasa, karena ia bukan lagi soal imbalan atau hukuman semata, tapi tentang hubungan yang dijaga dengan kesadaran. Kita mulai melakukan kebaikan bukan hanya karena ingin terlihat baik, tapi karena hati merasa tidak nyaman jika melenceng terlalu jauh. Dan jujur saja, manusia pasti pernah salah, pasti pernah jatuh, pernah kalah oleh ego, pernah memilih hal yang seharusnya dihindari. Tapi selama hati masih merasa bersalah, selama masih ada rasa takut setelah melakukan kesalahan, mungkin itu tanda bahwa hati tersebut belum mati. Takut yang menuntunmu menjauh dari dosa adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Aku suka kalimat itu karena terdengar sederhana, tapi dalam sekali. Sebab yang paling berbahaya bukan manusia yang sering salah, melainkan manusia yang sudah tidak merasa apa-apa setelah berbuat salah. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi manusia yang sempurna. Kita semua sedang belajar, sedang berusaha menjaga diri di dunia yang sering membuat hati mudah lelah dan mudah goyah. Dan mungkin rasa takut kepada Tuhan adalah salah satu hal yang membuat kita tetap punya arah saat semuanya terasa membingungkan. Jadi, kalau hari ini kamu masih punya rasa takut ketika ingin berbuat salah, masih merasa gelisah setelah melukai orang lain, atau masih merasa malu saat jauh dari Tuhan, jangan buru-buru menganggap itu kelemahan. Bisa jadi itu tanda bahwa hatimu masih hidup, masih peka, dan masih ingin kembali pulang ke arah yang benar. Karena langkah manusia mungkin sering goyah, tapi selama hati masih mau kembali, arah tidak akan benar-benar hilang.